Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 dari SMA 201. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar kami dalam mata kuliah basis data mengenai analisis perancangan basis data proses menabung di bank. Bisa next untuk kelompok kami sendiri. Yang pertama ada Kak Fajar, yang kedua ada saya sendiri Fitriani Hidayah, dan ada juga Dika Fajriah. Next. Untuk timeline-nya sendiri, yang pertama kita menentukan untuk proses bisnisnya sendiri, setelah itu membuat use case, setelah itu untuk activity diagramnya, lalu membuat entity relation diagram dan model relasional. Setelah itu untuk yang terakhir ada implementasinya. Ini untuk proses bisnis sendiri. Kami mengambil proses bisnis, salah satu proses bisnis dari tugas besar kami, yaitu RPB. Untuk deskripsinya sendiri, yang pertama ada mengisi slip setoran, yang kedua menerima nomor antrian, memanggil nomor antrian, lalu menyerahkan buku dan uang. Setelah itu dari teller menerima buku dan uang, lalu menghitung uang dan mengkonfirmasi jumlahnya. Setelah dilakukan konfirmasi jumlah, jika iya maka teller akan memasukkan data ke dalam komputer. Lalu untuk tellernya sendiri akan memberikan bukti slip setoran. Setelah itu, jika tidak, maka nasabah akan menambah atau mengurangi jumlah uang yang sesuai untuk disetor. Setelah itu ada menerima bukti slip setorannya. Nah, untuk tax teller sendiri, saat memberikan bukti slip setoran, teller juga bisa memberikan laporan kepada CS dalam bentuk dokumen. Setelah itu, dari CS sendiri akan menerimanya dan mengirimkan verifikasi laporan kepada direktur. Setelah itu, direktur akan menerima laporan yang telah diverifikasi oleh CS sendiri. Dan aktivitas pun berakhir. Untuk selanjutnya, ini untuk use case diagramnya sendiri. Nah, untuk use case diagram sendiri, ada 4 aktor, yaitu ada nasabah, teller, customer service, dan direktur. Nah, untuk nasabah sendiri, dapat melakukan mengisi slip setoran dan menabung. Selain itu, untuk teller, dapat menverifikasi jumlah uang yang akan ditabung dan membuat laporan. Setelah itu, untuk customer service dapat mengecek laporan yang diberikan oleh teller. Setelah itu membuat ulang laporan yang telah diverifikasi. Setelah itu, untuk direktur sendiri dapat mengecek laporan yang diberikan oleh CS. Selain itu, untuk 4 aktor ini sendiri dapat melakukan login secara next. Next bisa selanjutnya. Nah, ini untuk activity diagramnya sendiri. Di sini selain ada 4 aktor yaitu nasabah, teller, customer service, dan direktur, ada juga untuk bagian portal informasi, yaitu aplikasi yang akan mewadahi informasi yang akan bertukar antara aktor, sesama aktor. Nah, dimulai dari portalnya sendiri untuk menampilkan halaman login. Setelah itu, untuk nasabah akan login dengan akun nasabahnya. Setelah itu, untuk portal akan menampilkan slip setoran dan akan diisi oleh nasabah sendiri. Setelah itu, setelah mengisi setoran, maka nasabah akan bisa melakukan proses menabung. Nah, setelah proses menabung terjadi, akan disimpan datanya dalam portal informasi. Nah, setelah itu, untuk teller akan melakukan login juga di dalam portal informasi. Lalu, portal akan menampilkan data nasabah yang telah menabung. Setelah itu, teller akan memverifikasi data yang telah ada di dalam portal informasi. Setelah diverifikasi, akan dibuatlah sebuah laporan dan akan dikirimkan kembali untuk disimpan di dalam portal informasi. Nah, setelah itu, untuk customer service akan melakukan login terlebih dahulu dan portal akan menampilkan laporan dari teller yang
berisi nasabah yang telah diverifikasi. Setelah itu, customer service akan memverifikasi kembali datanya dan akan membuat laporannya kembali dan akan disimpan di dalam portal informasi. Nah, untuk yang direktur sendiri, yang pertama yaitu melakukan login juga seperti yang lain dan di dalam portal akan menampilkan laporan dari customer service. Setelah itu dari direktur akan mengeceknya kembali untuk datanya. Setelah itu aktivitas pun akan berakhir. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram yaitu IRD. IRD di sini yaitu merupakan kumpulan entitas dalam IR model yang digunakan untuk mendesain database dengan tujuan menggambarkan data yang berelasi pada sebuah database. Nah, di sini itu ada entity nasabah, slip tabungan, teller, saldo tabungan, direktur, dan customer service. Serta relationship-nya itu mengisi, memberikan, mendata, dan ada pelaporan. Nah, di sini itu eh, eh, atribut kunci dari nasabah itu adalah nomor rekening nasabah. Lalu di sini ada atribut kunci dari slip tabungan yaitu nomor rekening dan ID slip. Lalu ada atribut kunci dari teller yaitu ID slip, nomor rekening, ID teller. Selanjutnya ini ada saldo tabungan dengan ID slipnya itu nomor rekening dan kode transaksi. Lalu ada direktur dengan ID slipnya itu ID direktur dan terakhir customer service dengan kode pelaporan. Di sini masing-masingnya mereka memiliki atribut masing-masing seperti nasabah, dia memiliki jenis kelamin, dia memiliki pekerjaan, agama, nomor telepon, nama, pendidikan, alamat. Sedangkan slip tabungan itu dia terdapat jumlah uang terbilang, alamat penyetor, nama penyetor, tanggal bulan tahun, cabang unit, nomor rekening tujuan, jenis uang rupiah, nomor teleponnya juga. Lalu ada keterangan setoran dan jumlah uang dalam angka. Sedangkan kalau yang teller itu dia itu ada atributnya alamat, nama, nomor telepon, dan jenis kelaminnya. Lalu di sini ada saldo tabungan. Atributnya itu ada jenis tabungan, jumlah store, tanggal store. Dan di sini ada direktur, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, nama, sama telepon, jenis kelamin, alamat. Nah, itu rasionya sendiri. Seperti nasabah kepada slip tabungan itu one to many. Many to one maksudnya, maaf. Lalu kalau dari slip tabungan ke teller itu adalah one to one. Dari teller ke saldo tabungan itu adalah one to one juga. Dari saldo tabungan ke direktur itu adalah many to one. Dan dari saldo tabungan ke customer itu many to one. Jadi di sini itu mereka saling berelasi untuk mendesain database supaya mereka memiliki hubungannya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model relasional. Ini lanjutan dari IRD yang tadi. Di sini dibuat tabel dari tabel nasabah, tabel slip tabungan, tabel teller, tabel saldo tabungan, tabel customer service, tabel direktur, dan terakhir ini tabel pelaporan. Nah, di sini dengan atribut kuncinya mereka saling berrelasi satu sama lain, saling menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah tahap implementasi dari IRD dan model relasi yang dibikin oleh rekan saya tadi. Pertama, kita membuat database-nya terlebih dahulu dengan query create database dengan nama database-nya yaitu db_tubers_basdat.
Setelah kita membuat database-nya, kita harus menggunakan database yang telah kita buat itu terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan query use db underscore to base underscore basedat. Setelah kita membuat database-nya dan menggunakan database, kita membuat tabel yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Yang pertama itu ada tabel nasabah. Tabel nasabah ini untuk membuat tabelnya menggunakan query yaitu create table nasabah buka kurung norek nasabah integer 7 dan nasabah ini adalah primary key. Kemudian di sini ada atributnya yaitu nama varchar 50, alamat varchar 100, pendidikan varchar 100, pekerjaan varchar 50, agama varchar 10, JK char 1 dan nomor telepon char 12. Bisa dilihat jika sudah diimplementasikan, maka untuk melihat table bisa diketikkan query yaitu deskripsi nasabah atau DSC nasabah. Bisa di next. Nah, setelah membuat nasabah, kita beralih ke slip tabungan, tabel slip tabungan. Nah, sama seperti tadi, untuk membuat table, kita memasukkan query create table slip underscore tabungan buka kurung. Nah, di sini ada atributnya. Yang pertama itu ID slip integer 5 primary key. Nah, di sini ID slip sebagai primary key. Lanjut dengan narek nasabah, tanggal, cabang underscore unit underscore bank, nama underscore penyetor, alamat underscore penyetor, nomor telepon, norek tujuan, keterangan setor, jenis uang rupiah, jenis uang terbilang, dan jenis uang dalam angka. Nah, di sini kita menggunakan norek nasabah sebagai foreign key. Maka dimasukkanlah query yaitu alter table slip underscore tabungan, enter, dan lanjut add constraint fk underscore norek underscore nasabah, terus foreign key buka kurung norek underscore nasabah tutup kurung, dan terus reference nasabah buka kurung norek underscore nasabah. Di sini reference nasabah itu adalah tabel yang dirujuk oleh si primary key dari norek nasabah itu. Nah, untuk mencek apakah sudah terinput atribut semuanya, maka kita cek dengan menggunakan query deskripsi slip underscore tabungan. Next. Lalu setelah tadi slip tabungan, kita beralih ke teller. Seperti tadi kita membuat tabel teller yaitu dengan query table teller buka kurung ID underscore teller integer 5, dan ID teller adalah primary key. Lanjut ID underscore slip norek nasabah, nama, alamat, JK, dan nomor telepon. Nah, di sini ID slip dan norek nasabah menjadi foreign key. Lanjut. Setelah itu kita membuat saldo tabungan dengan memasukkan query create table saldo underscore tabungan buka kurung. Di sini ada atributnya yaitu kode transaksi menjadi primary key, ada norek nasabah, tanggal setor, jumlah setor, dan jenis tabungan. Nah, di sini yang menjadi foreign key adalah norek nasabah. Untuk melihat apakah sudah terinput atau belum data, apakah sudah terbuat tabelnya, maka dilihat dengan deskripsi saldo underscore tabungan. Lanjut. Nah, beralih ke customer service. Kita buat tabelnya lagi yaitu dengan query create table customer underscore service buka kurung. Nah, di sini ada IDCS sebagai primary key, kode transaksi, nama, alamat, JK, dan nomor telepon. Di sini yang menjadi foreign key untuk penghubung ke table yang lain adalah kode transaksi. Untuk melihat table sudah dibuat dengan sempurna, maka kita bisa cek tabelnya dengan deskripsi customer underscore service. Lanjut. Nah, setelah itu kita membuat tabel direktur.
yaitu dengan query table direktur buka kurung ID underscore direktur sebagai primary key. Di sini ada atribut nama, alamat, JK, dan nomor telepon. Untuk melihat apakah tabel sudah terbuat dengan maksimal, bisa dilihat dengan deskripsi direktur. Lanjut. Nah, di sini ada tabel terakhir yaitu pelaporan. Untuk membuat tabel pelaporan sendiri, kita seperti biasa menggunakan query yaitu create table pelaporan buka kurung. Nah, di sini query pelaporan menjadi primary key, ID direktur, ID CS, dan kode transaksi. Di sini yang menjadi foreign key-nya adalah ID direktur, ID CS, dan kode foreign key. Untuk melihat tabel sudah terbuat dengan maksimal, bisa dengan deskripsi laporan. Setelah kita membuat semua tabel tersebut, maka kita bisa memasukkan data-data yang kita butuhkan yang telah disediakan oleh teman saya. Nah, di sini untuk memasukkan data bisa diinputkan dengan insert into nasabah values buka kurung. Nah, salah satu contohnya di sini saya memasukkan yaitu 12.02107 sebagai norek nasabah, namanya dengan Risa Bunga, alamat Jalan RA Kartini, pendidikan S1 Teknik Industri, pekerjaan mahasiswa, agama Islam, jenis kelamin perempuan, dan nomor teleponnya 0815 6713 4235. Untuk mengecek data itu sudah terinput atau belum, kita menggunakan select bintang from nasabah. Di sini select bintang berarti untuk melihat keseluruhan tabel. Dan juga from nasabah itu nasabahnya adalah tabel yang dirujuk. Lanjut. Setelah itu kita masuk ke slip tabungan. Untuk membuat data slip tabungan ini, kita memasukkan query seperti tadi yaitu insert into slip tabungan values. Saya bacakan salah satunya itu ID slipnya 34534 dengan norek nasabah 2189, tanggalnya 12 bulan 6 tahun 2020, dengan nama penyetor Ananda Suci, alamat penyetor yaitu Jalan Palasari dengan nomor telepon 0823 4565 4312, dan dia mengirim ke norek tujuan 123657 dengan keterangan setoran yaitu tabungan, jenis uang rupiah, jumlah uang terbilang Rp2.300.000, dan jumlah uang dalam angka itu 2.300.000. Nah, di sini untuk melihat karena supaya tampilannya lebih bagus, saya memasukkan untuk melihat datanya lebih indah, saya memasukkan dengan saya masukkan dengan begini. Pertama, saya batasi dengan ID slip, norek nasabah, tanggal, nama penyetor, alamat penyetor, dan nomor telepon. Di sini saya select dan saya masukkan nama tabel yang telah saya sebutkan tadi dirujuk ke tabel slip tabungan. Dan selanjutnya seperti itu juga. Lanjut. Lanjut. Langsung setelah itu masuk ke saldo tabungan. Untuk memasukkan data seperti tadi yaitu insert into saldo tabungan, yaitu nama tabelnya values buka kurung. Nah, saya bacakan salah satu data yang terinput yaitu 17.865.478 sebagai kode transaksi, dengan norek nasabahnya yaitu 12.0176, tanggal dia menyetor yaitu tanggal 23 bulan 6 2020, jumlah yang disetorkan yaitu 6.500.000 dengan jenis tabungan platinum. Untuk mengecek data apakah sudah terinput atau tidak, kita bisa cek dengan select bintang from saldo tabungan. Bintang di sini untuk merujuk ke semua tabel. Lanjut. Setelah itu kita input data customer service. Sama seperti tadi, kita masukkan query-nya yaitu insert into customer service values buka kurung 15.567 sebagai DCS, kode transaksinya 17.8899.083 dengan nama
customer service-nya itu Ayu, alamatnya Jalan Puskesmas, jenis kelamin perempuan, dan nomor telepon customer service-nya yaitu 0812 23 555 678. Next. Untuk menginputkan data direktur sama seperti tadi, tinggal insert into direktur values, buka kurung, 654127 sebagai ID direktur dengan nama direkturnya itu Bambang Setiawan, alamat Jalan Pegangsaan, jenis kelamin laki-laki, dan nomor telepon 08955674451. Next. Nah, untuk memasukkan data terakhir yaitu pelaporan. Sama seperti tadi, tinggal insert into pelaporan values, masukkan datanya, salah satunya yaitu 46543214 sebagai kode laporan dengan ID direktur 654127, ID CS-nya yaitu 15567 dengan kode transaksi 178865478. Mungkin sekian dari implementasi dari tugas besar Basdat, saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 10 untuk tugas besar basis data dari analisis perancangan basis data pada proses penyetoran uang di bank. Di sini mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.